Oke, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Pak Rudi Amanang Sirait di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang bab suhu dan kalor. Oke, apa yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang perpindahan kalor. Oke, kalor itu dapat berpindah tidak? Ya, dapat berpindah. Nah, berpindahnya dari mana ke mana? Oh, bayangkan aja seperti air. Ya, air itu mengalir dari mana ke mana? Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Begitu juga dengan kalor. Berarti kalor juga berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Itu namanya perpindahan kalor, ya. Oke. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini kamu punya batang logam, anggap sebuah besi. Ya, besi yang satu ujungnya kamu panaskan, kemudian yang satu lagi kamu pegang. Nah, ketika kamu panaskan, ini kan panas. Nah, ketika dia panas, nanti akan mengalir kalor ini. Dan lama-lama nanti kenalah ke tanganmu, ya. Di situ sebagai perpindahan kalor. Nanti lama-lama panaslah besi yang kau pegang ini, ya. Oke? Nah, itu seperti itulah contohnya. Mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti itu, nak, ya. Oke? Nah, ada berapa jenis perpindahan kalor? Nah, ini sebenarnya dari SD pun sudah ada materi seperti ini. Ada tiga, konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, apa itu konduksi? Kita bahas. Nah, konduksi itu adalah perpindahan kalor disertai perpindahan partikel. Ada perpindahan partikel pada konduksi. Ingat itu, ada perpindahan partikel. Ya. Konduksi dapat terjadi dalam dua proses, yaitu yang pertama, pemanasan pada ujung zat menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu bergetar. Nah, jadi ketika kamu bakar ujung besi tadi, itu partikelnya akan bergetar. Ketika dia bergetar, kenapa? Karena suhunya naik. Nah, ketika suhunya naik, dia bergetar makin cepat. Ketika di situ ada kecepatan, berarti di situ ada energi kinetik. Maka apa energi kinetiknya? Energi kinetiknya bertambah. Seperti itu ya, karena kecepatannya makin besar. Oke, yang kedua, dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron-elektron bebas. Nah, ya jadi kalor itu dipindahkan melalui elektron-elektron bebas. Artinya, kalau nanti kita pelajari di kelas 3 ya, namanya atom itu ada inti atom dan ada kulitnya ya. Kulitnya itu kan ada elektron-elektron mengelilinginya, ada lintasan-lintasannya. Lintasan terluar itulah yang disebut dengan elektron-elektron bebas. Ya, jadi itulah yang medianya untuk kalor berpindah. Seperti itu ya, nak, ya. Nah, berdasarkan kemampuannya, nah ini kan ada dua, ini pasti kalian tahu, ada konduktor dan isolator ya. Apa itu konduktor? Berarti zat yang mudah dan baik untuk mengantarkan kalor. Sedangkan isolator yaitu zat yang sukar atau tidak bisa menghantarkan kalor ya. Nah, misalnya gambar berikut ini, konduktor dan isolator pada panci untuk memasak. Nah, tahu panci kan? Nah, panci itu biasanya pegangannya terbuat dari apa? Terbuat dari isolator. Kenapa? Supaya tidak panas. Nah, seperti itu. Misalnya terbuat dari apa? Dari plastik atau dari kayu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan konduktornya itu apa? Ya, pancinya. Pancinya itu terbuat dari logam ya. Jadi itu bersifat apa? Konduktor. Kemudian ini misalnya masak sop. Sopnya panas. Nah, sop panas ini berarti ini juga dapat mengantarkan kalor. Seperti itu, nak, ya. Nah, ini apa? Air, ya kan, nak? Nah, sop itu kan air. Nah, berarti air juga termasuk konduktor, dapat mengantarkan panas. Nah, ya. Kemudian misalnya ini lagi gosokan, ya. Nah, mana yang bagian isolator, mana yang konduktor? Nah, gagangnya ini yang kau pegang pasti isolator. Nggak mungkin konduktor. Kalau konduktor kau pegang ya panas. Nah, seperti itu kan? Kemudian dasar bawahnya itu juga terbuat dari logam, yaitu berarti konduktor. Kemudian tutup pengambatnya kalor itu disebut yaitu isolator ya. Oke, jadi kamu harus tahu mengenal mana yang konduktor, mana yang isolator dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, nak, ya. Oke, nah ini tadi, apakah air termasuk konduktor atau isolator? Jawab. Konduktor ya. Air itu termasuk dapat mengantarkan panas ya, nak, ya. Seperti itu. Apakah udara juga termasuk konduktor atau isolator? Udara termasuk konduktor atau isolator? Iya, termasuk dia konduktor. Kenapa? Karena dia termasuk jenis zat ya, mengantarkan panas ya dari matahari ke
kena ke badanmu. Nah, itu melalui apa? Melalui udara kan medianya seperti itu. Ya nak ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju kalor konduksi? Nah, ketika kau memanasi batang besi tadi, nak, ya kan? Nah, kau panasi di ujungnya ini, nah nanti kan akan lama-lama kan panas ke tanganmu. Nah, di situ kan ada laju perpindahan kalor, ya, ada daya konduktornya, ya, ada daya, ada kecepatan menghantarkan panas kalornya, ya, itu yang mau kita bahas. Nah, jadi daya konduksi kalor itu disimbolkan dengan P, ya, P itu Q per T, ya, Q per T. P di sini maksudnya itu daya konduksi. Daya itu kan simbolnya P, ya, yaitu kalor dibagi waktu, ya, sama dengan konduktivitas termal dikali luasnya dikali perubahan suhunya dibagi ketebalannya D-nya, ya. Itulah daya konduksi kalor. Ingat ini rumusnya nak ya. Ini untuk konduksi. Nah, berikut ini adalah tabel beberapa jenis zat, ya, berdasarkan konduktivitas termalnya. Misalnya aluminium, berapa konduktivitas termalnya? 205 watt per meter Kelvin. Perunggu 109, tembaga 385 dan lain sebagainya. Misalnya lemak tubuh kita pun ada konduktivitas termalnya. 0,17 batu bata, 0,6 beton, 0,8 dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dapat mengantarkan kalor. Seperti itu nak ya. Bagaimana suhu pada sambungan dua batang logam yang berbeda jenis? Nah, contohnya gini, kamu sambungkan besi dengan aluminium. Nah, kamu sambungkan. Contohnya besinya panas, aluminiumnya dingin. Kamu sambungkan. Nah, kira-kira bagaimana perpindahan kalornya? Nah, itu yang mau kita bahas. Ini dia. Nah, ini. Nah, berarti ada dua jenis kan? Satu besi, satu aluminium. Berarti kita anggaplah itu K1, kemudian yang ini K2. Nah, ya. Ini T1, berarti suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kan mengalir dia kemari. Ini arah panahnya ya. Arah aliran kalor. Ini persambungannya. Nah persambungannya ini nanti pasti suhunya bagaimana? Berarti suhu campuran dari suhu tinggi dengan suhu rendah. Itulah di persambungannya. Seperti itu nah ya. Nah, kemudian ini K1 ini punya luas, berarti ini luas satunya A1. Berarti ini K2 ini punya luas juga, berarti ini A2. Ini panjangnya ya L1, ini panjang yang kedua L2. Maka dirumuskanlah menggunakan persamaan yang tadi kita gunakan perbandingan. Nah, ini dia. Q1 per T sama dengan Q2 per T. Berarti K1 kali A kali delta T1 per L1 sama dengan K2A delta T2 per L2. Jadi sebuah perbandingan. Nah, nanti di sini biasanya yang ditanya itu adalah berapakah suhu akhir pada sambungan. Itu nanti sering ditanya. Ya, ingat delta T di sini, ingat selalu suhu yang lebih tinggi dikurang suhu yang lebih rendah. Ya, bukan harus T1 kurang T2 atau T2 kurang T1, tapi suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti itu nak ya. Nah, di sini delta T1 kurang T. Nah, ini T1 kurang T. T itu berarti suhu sambungannya. Kenapa? Karena T1 lebih tinggi suhunya daripada T sambungannya. Pasti kan? Nah, sedangkan delta T2 nanti T kurang T2. Oh, sorry, ini salah nih, terbalik Bapak. Nah, berarti delta T2-nya berarti T kurang T2. Artinya T sambungan pasti lebih tinggi daripada T2-nya. Seperti itu, nah ya. Oke? Sedangkan T di situ adalah suhu sambungannya. Itu nanti kadang sering ditanya ya. Oke, contoh. Sebuah jendela kaca ya dengan luas penampang 3 meter kuadrat dan tebal 3,5 mm mempunyai suhu permukaan dalam 15 derajat Celcius dan suhu permukaan luarnya 14 derajat Celcius. Hitunglah kecepatan hantaran aliran kalor. Nah, berarti ini kan daya hantaran kalor, ya. Berapa juga resistensi termalnya jika konduktivitas termalnya yaitu 0,84
Joule per sekon meter derajat Celcius. Oke. Diketahui luasnya 3 meter kuadrat. Kemudian L-nya, panjangnya yaitu 3,5 mm ya. 3,5 mm kita rubah ke meter menjadi 3,5 kali 10 minus 3 meter. Kemudian konduktivitas termalnya 0,84 Joule sekon meter derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya berapa? Nah, ini suhu yang di dalam 15, suhu yang di luar 14. Berarti delta T-nya berapa? 1 derajat Celcius. Oke, yang ditanya adalah hanya berapa resistensi termalnya ya. Itu dia. Kecepatan hantaran aliran kalor ya. Itu biasanya simbolnya P, daya hantaran kalor, atau H besar. Itu sama saja, nggak usah kau bingung ya, Nak ya. Nah. Oke, seperti yang tadi rumusnya kan, Ka delta T per L. Nah, ingat ini, Bapak ulangi lagi. Ini rumusnya tadi. Nah, nih, Ka delta T per L atau per D, sama aja itu, mau L mau D sama, ya. Oke. Baik, nah K-nya udah ada, A-nya sudah ada belum? Sudah. Delta T-nya sudah, L-nya sudah. Ya udah, masukkanlah semuanya. 0,84 kali 3 kali delta T-nya berapa? 1 per L-nya berapa? 3,5 kali 10 minus 3. Maka didapatlah 720 Joule per sekon. Seperti itu ya. Nah, sementara resistensi termalnya ada dua tadi ditanyakan, yaitu laju hantaran kalornya atau kecepatan hantaran kalor dengan resistensinya. Nah, cara mencari resistensi termal itu ini rumusnya. R sama dengan L per K. L per K, ingat itu untuk mencari resistensi termalnya. Yaitu L-nya tadi 3,5 kali 10 minus 3, kemudian K-nya yaitu 0,84. Maka didapat hasilnya 4,17. Ya. Jadi kecepatan hantaran kalornya 720. Ini Bapak salah bikin. 720 Joule per sekon, sedangkan resistensi termalnya yaitu 4,17. Oke, seperti itu Nak ya. Contoh lagi yang kedua. Sebuah dinding tembok tebalnya 20 cm mempunyai konduktivitas termal 0,0017 kalori cm sekon derajat Celcius. Permukaan yang satu mempunyai suhu 30 derajat Celcius, sedangkan permukaan lainnya 20 derajat Celcius. Apabila luas permukaannya 10.000 cm2, berapakah kalori banyaknya panas yang hantaran melalui meter kuadrat melalui waktu 1 jam? Ya, oke. Diketahui apanya? L-nya 20 cm atau D-nya, ingat LD itu sama aja. Kemudian K-nya yaitu 0,0017 kalori per cm sekon derajat Celcius. Delta T-nya, nah di sini yang 130, yang 120, berarti delta T-nya 30 kurang 20 berarti 10. Luasnya 10.000 cm2. Nah, waktunya 1 jam. 1 jam itu berapa sekon? 3.600. Makin ditanya delta Q-nya ya, berapa kalori banyaknya panas yang dihantarkan ya. Berapa banyak kalori? Kita jawab. Oke. Delta Q per delta T sama dengan Ka delta T per L ya. Mau pakai delta, mau Q per T aja, sama aja, nggak usah kau bingung gara-gara itu ya, Nak. Oke. Maka yang ditanya delta Q atau Q. Nah, yaudah, pindahkanlah delta T-nya, pindahkan ke atas, berarti jadi kali silang. Maka delta T-nya jadi di sini. Ngerti ya? Udah bisa kita masukkan? Kita masukkan. K-nya 0,0017 kali A-nya 10.000 kali delta T-nya 10, L-nya 20. Oke? Kali 3.600. Maka hasilnya 30.600 kalori. Seperti itu Nak ya. Jadi banyaknya kalori yang diantarkan yaitu 30.600 kalori. Seperti itu caranya. Oke? Lanjut. Perpindahan kalor secara konveksi, tadi radiasi. Konveksi apa itu artinya? Ini dia. Proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida, berarti zat cair atau zat gas ya, ke bagian fluida lain, bergerak fluida itu sendiri dinamakan konveksi. Nah, seperti ini contohnya. Konveksi alami dalam zat cair. Nah, misalnya di sini. Di sini kita panasi air, kita panasi. Nah
nanti kan yang duluan panas pasti air bagian bawah kan, Nak? Nah, air bagian bawah panas, ketika dia panas dia akan naik. Dia akan naik ke atas, seperti itu. Sedangkan air yang bagian atas akan turun, seperti itu dia prosesnya. Ya, itu secara konveksi. Nah, seperti itu, Nak, ya. Konveksi dalam keseharian. Oke, kita lihat nih. Angin laut dan angin darat terjadi melalui konveksi alami udara. Angin laut artinya angin berasal dari laut. Angin darat artinya angin yang berasal dari darat. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada perbedaan suhu. Seperti itu, Nak, ya. Nah, ini dia. Inilah siklusnya, sirkulasinya lah ya. Seperti itu. Kalau pada siang hari misalnya kan suhu air panas, berarti di situ angin laut lah namanya. Berarti dari laut ke darat. Sedangkan pada malam hari air akan lebih dingin. Ya, berarti udara itu mengalir dari darat ke air. Berarti namanya apa? Angin darat. Seperti itu, Nak, ya. Nah, berikut ini juga konveksi dalam keseharian. Misalnya apa ini? Konveksi paksa pada sistem pendingin mobil. Kemudian arus konveksi paksa udara panas yang dihasilkan oleh hair dryer atau pengering rambut. Itu juga termasuk konveksi. Ya, udah tahu ya, banyak contohnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor pada konveksi. Oke. Laju kalor Q per T atau P atau H, ingat sama aja itu, mau P mau H itu sama dengan laju perpindahan kalor. Sebanding dengan luas permukaan A yang bersentuhan dengan fluida dan benda suhu delta T di antara benda dan fluida. Nah, maka dirumuskan ini dia. Ini pada konveksi ya, ingat rumusnya. Q per T sama dengan H kali A kali delta T. H itu yaitu konduktivitas konveksi ya, kemudian A itu luasnya, delta T perubahan suhunya. Oke? Kita buat di sini H untuk tubuh manusia yaitu 7,1 Joule per sekon per meter kuadrat per Kelvin. Ya, Nak, ya. Itu dia. Contoh, dinding sebuah rumah dijaga bersuhu tetap 25 derajat Celcius. Pada suatu hari dengan suhu udara luar 15 derajat Celcius, berapa kalor yang hilang karena konveksi alamiah pada dinding yang berukuran 4 kali 5 meter kuadrat selama 2 jam jika koefisien konveksinya 2,5 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin. Oke, yang diketahui delta T-nya 25 dengan 15 berarti kurangkan, dapatlah 10 derajat Celcius ya. Nah, dalam hal ini kita bisa juga dalam Kelvin dia. Sama aja sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian berapa kalor yang hilang karena konveksi? Oke. Yang diketahui yang selanjutnya yaitu delta T-nya 2 jam. 2 jam itu berarti 1 jam 3600 sekon, berarti 2 jam 7200. Kemudian luasnya ya 4 kali 5 berarti 20 meter kuadrat. Hanya 2,5 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin. Oke, yang ditanya delta Q-nya ya. Berapakah kalor? Oke, berarti kalor kan Q. Kita jawab. Nah, ini rumusnya tadi ya untuk konveksi. Delta Q per delta T H kali A kali delta T. Yang ditanya delta Q berarti delta T-nya pindahi ke kanan, berarti kali silang. Nah, maka delta Q sama dengan H kali A kali delta T kali delta T kecil ya. Oke. Maka hanya 2,5, luasnya 20, delta T-nya 10, delta T-nya yang kecil 7200. Kita kali semua, dapatlah hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Seperti itu ya. Jadi kalor yang hilang pada peristiwa konveksi alami yaitu 3600 Joule. Seperti itu, Nak, ya. Oke. Perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sebenarnya ini juga nanti akan kita pelajari di pelajaran kita di kelas 3. Tapi kita bahas sedikit ya. Nah, perpindahan kalor secara radiasi itu yaitu dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya, artinya dia tanpa media atau tanpa medium seperti itu, Nak, ya. Jadi cahaya matahari itu bisa sampai ke badan kita tanpa medium, tanpa ada medium seperti itu, Nak, ya. Misalnya kamu hidupin api, kamu dekatkan tanganmu ke dekat api. Jangan terlalu dekat ya, kok terlalu dekat nanti terbakar. Agak jauh aja sedikit. Nanti pasti lama-lama tanganmu akan hangat. Nah, bisa seperti itu karena apa? Di situ ada radiasi, yaitu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oke?
Penyerap kalor radiasi yang baik dan buruk. Oke, nah seperti ini misalnya. Permukaan berkilap atau putih adalah pemantul yang baik. Nah, berarti kalau bendanya berwarna putih itu adalah benda yang sangat baik memantulkan ya. Sedangkan permukaan yang gelap adalah penyerap radiasi yang baik. Berarti benda yang berwarna hitam itu menyerap radiasi lebih baik. Nah, contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, kamu punya 2 buah baju. Satu bajumu warna putih, satu bajumu warna hitam. Kamu jemur di matahari, ya, kamu jemur. Kemudian setelah beberapa jam kemudian kamu angkat. Mana yang duluan cepat kering? Baju yang putih atau baju yang hitam? Baju yang hitam. Kenapa? Karena warna hitam sangat baik untuk menyerap radiasi atau menyerap kalor. Baju yang putih pasti akan lama keringnya. Seperti itulah ya. Oke. Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar kalor radiasi yang baik untuk yang hitam atau kusam. Ya, sedangkan putih dan mengkilap adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor yang buruk. Seperti itu nak ya. Oke? Yang ketiga, agar kalor merambat secara radiasi berkurang, permukaan dinding harus dilapisi suatu bahan agar mengkilap. Misalnya dilapisi dengan perak. Seperti itu ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi. Ini laju ya nak ya, bukan lajur. Oke, apa saja kah? Oke, ini dia. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, nah ini nanti kita pelajari sebenarnya di kelas 3 ya, tapi kita sedikit saja membahas. Yaitu bunyinya, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam itu bukan harus bendanya warna hitam ya nak ya, itu hanya istilah. Ya, hitam itu maksudnya berarti benda yang dapat menyerap radiasi dan memancarkan radiasi dengan baik, itu ya. Dalam bentuk radiasi kalor, tiap satuan waktu Q per T sebanding dengan luas permukaannya dan sebanding dengan pangkat 4 suhunya. Nah, seperti itu, tapi suhunya dalam Kelvin di sini ya. Nah, tetapan Stefan Boltzmann itu simbolnya seperti ini. Sigma sama dengan 5,67 kali 10 minus 8 watt meter min 2 Kelvin min 4. Nah, ini tetapan Stefan Boltzmann, yaitu untuk dimasukkan dalam rumus daya radiasi. Q per T sama dengan emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali luas permukaannya dikali suhu pangkat 4. Seperti itu nak ya. Nah, emisivitas itu apa Pak? Emisivitas itu adalah bahan yang baik atau baik menyerap kalor atau memancarkan kalor secara beda-beda. Misalnya benda besi dengan aluminium, itu termasuk benda hitam ya, tapi itu hanya istilah ya nak ya. Benda yang dapat memancarkan atau menyerap radiasi dengan baik, seperti itu ya. Pemanfaatan radiasi. Nah, misalnya ini pendingin rumah. Ini biasanya seperti di luar negeri ya nak ya. Oke. Kemudian panel surya. Nah, panel surya itu kan tahu kan? Merubah energi panas menjadi energi listrik, yaitu merubah radiasi matahari menjadi energi listrik. Oke, kemudian efek rumah kaca. Nah, seperti itu ya. Contoh, seutas kawat lampu pijar mempunyai luas permukaan 40 mm kuadrat dengan suhu 1127 derajat Celcius. Andaikan kawat pijar dianggap sebagai benda hitam sempurna. Ingat, kawat pijar benda hitam sempurna ya. Nah, berapakah kalor yang diradiasikan oleh kawat tersebut dalam 1 jam? Kalau dia benda hitam sempurna, berarti emisivitasnya itu kita anggap 1. Nilai emisivitas itu dari 0 sampai 1 ya nak ya. Dari 0 sampai 1, tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Oke, kita jawab. Diketahui luasnya 40 mm kuadrat atau 4 kali 10 minus 5 meter kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat ya nak. Kemudian suhunya, T-nya kita rubah ke Kelvin, 1127 derajat Celcius, itu sama dengan 1400 Kelvin ditambah 273. Kemudian tetapan Stefan Boltzmann 5,67 kali 10 minus 8, emisivitasnya 1 karena dianggap benda hitam sempurna. Kemudian delta T-nya 1 jam, berarti 3600 sekon. Ditanya delta Q-nya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Ini dia.
delta Q per delta T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Maka yang ditanya delta Q, delta T-nya pindahkan ke kanan, berarti jadi kali. Nah, delta Q sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 kali delta T kecil. Oke, masukin. Sama dengan 1 kali 5,6 kali 10 minus 8 kali 4 kali 10 minus 5 kali 1400 pangkat 4. 1400 pangkat 4. Wah, banyak itu. Ngitungnya harus pakai kalkulator ya, Nak ya. 1 kali, oke langsung aja ke hasilnya, yaitu 31.365,90 Joule. Itulah hasilnya, Nak ya. Jadi atau kita rubah menjadi 31,37 kilojoule. Kita rubah ke ribu. Ribu itu kan kilo. Oke, baik. Itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nanti akan Bapak kasih soal-soal. Semoga bisa kalian kerjakan dengan baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.